Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muti. Gimana kabarnya Bu Mimin nih? Sehat? Alhamdulillah masih dikasih kesehatan pada saat ini sampai hari ini masih sehat dan Ini saya semangat. lihat-lihat, ya amin. Saya lihat ada mukanya kok beda nih, agak lesu. Ada masalah apa nih Bu Mimin? Iya, Ada masalah atau enggak nih? eh, iya banyak Gimana? sih masalah. Hidup penuh dengan masalah, tapi tidak Iya Bu. apa-apa, kan? Semakin banyak masalah semakin kita dewasa. Iya. Kan Bu Mimin kan kita tahu ya, kita Bu Mimin ngajar kelas 1. Iya. Kemudian nanti saya kan nanti akan menjadi seorang coaching kan. Ibu Iya. Mimin akan menjadi seorang coaching. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan atau tidak nih Bu Mimin? Eh, Posisi saya sebagai coach, ada yang saya ingin sampaikan tentunya di kegiatan eh, pembelajaran kita ya, yang setiap hari kita lakukan, yang setiap hari tugas kita sebagai eh, pembimbing anak-anak, anak-anak kita bimbing, kita arahkan ya. Nah, itu banyak sekali nih kendala ataupun rasa belum maksimalnya saya menghadapi siswa saya butuh adaptasi karena saya di kelas 1 ini kan belum lama ya Bu Muti ya. Ya Bu. Tentunya butuh waktu yang awalnya saya di kelas 4 tiba-tiba harus di kelas 1 dengan berbagai apa kondisi anak-anak yang masih dalam tahap peralihan dari PAUD ya ke SD. Tentunya juga penanganannya beda di situ dengan anak-anak yang sudah kelas tinggi 4 dan 5 ya. Ini saya butuh butuh belajar lagi banyak sekali karena ini saya menghadapi siswi yang berbeda dari yang selama ini saya pegang. Eh, Alhamdulillah sih saya sudah akhir-akhir ini yang sudah masuk ke 6 bulan ya, berarti sudah hampir 1 semester. Saya bersama siswa saya di kelas 1 ini adalah tahun tahun kedua saya di kelas 1. Eh, saya nyaman. Pertama saya memberikan kenyamanan kepada siswa dan saya itu bisa saya lakukan. Yang penting siswa nyaman dulu dengan saya. Ya, buktinya adalah ketika saya datang ke sekolah, gitu kan, baru saya turun dari kendaraan saya menuju tempat absen, anak-anak sudah teriak, sudah minta salaman dan sebagainya. Itu suatu eh, apa anak-anak bisa menerima saya dengan baik dan di situ anak-anak bisa nyaman dengan saya. Yang penting itu dulu. Dia nyaman, otomatis kan nanti kegiatan KBM akan berjalan mengalir begitu saja. Nah, ada beberapa hal yang saya belum maksimal di Ibu Muti nih, yang masih Apa tuh Bu mengganjal, kira-kira? yang saya belum maksimal kepada siswa ini masalah kegiatan KBM, ya kan? Iya. Selama ini kan di kelas itu kan begitu masuk ada masa MPLS gitu kan, sudah saya jalani berbagai macam kelebihan dan kekurangan siswa. Berjalannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya udah bisa memilah nih ya anak-anak yang sudah bisa membaca tapi belum bisa menulis, ya kan? Satu. Yang kedua, anak-anak yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis. Yang ketiga itu adalah anak-anak yang tidak bisa membaca, juga tidak bisa menulis. Tetapi anaknya itu untuk sosialisasi dengan
teman-temannya, dengan lingkungannya, bahkan dengan saya pun baik-baik saja, tidak ada yang kurang begitu ya. Nah, ketika saya setelah itu saya sudah membagi mereka ke dalam tiga kelompok ya, tiga kelompok. Anak ini sudah bisa membaca, tapi belum bisa menulis, sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, dan yang tiga itu adalah anak yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Nah, anak yang tidak bisa membaca dan tidak menulis itu saya temukan di kelas saya itu ada 10 Bu Muti. Ya. Nah, Luar biasa ya Bu. Nah, saya menghadapi anak-anak tersebut di dalam 32 siswa itu, tentunya saya memberikan pembelajaran yang berbeda di situ, ya kan? Saya mengelompokkan. Ketika saya masih materi di situ, saya harus bisa memilah-milah. Ini adalah nanti ketika menyelesaikan tugas yang saya berikan, saya bisa memberikan dia sesuai dengan kemampuan dan kelebihan dia, ya kan? Tadi saya sudah buat 3 kelompok itu. Nah, yang jadi masalah saya adalah tiap hari saya harus membuat semacam soal-soal evaluasi yang berhubungan dengan 3 anak itu. Otomatis itu menguras energi saya, banyak waktu yang saya keluarkan untuk membuat pembelajaran seperti itu. Itu masuk dalam diferensiasi ya, Bu Muti ya. Saya mau itu masuk Luar dalam biasa. diferensiasi ya. Jadi saya bisa memilah anak-anak, tetapi di situ memakan waktu yang sangat lama ya di situ. Apakah ini saya terapkan ketika saya mengetahui bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi kok lama-kelamaan ya, ini sangat-sangat menyita waktu saya gitu kan. Apakah ini berkelanjutan atau hanya sesaat saja saya memberikan pembelajaran diferensiasi kepada siswa. Seperti itu Bu Muti. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ibu Ya, baru 2 tahun ya Bu ngajar kelas 1? iya, saya 2 tahun kelas 1 kan. Jadi ini adalah tahun kedua. Tentunya sudah ada sih pengalaman yang saya dapatkan. Ya, kemudian mendapatkan 10 anak ya Bu yang belum bisa Yang belum membaca dengan berbagai, ada yang bisa baca tapi nggak bisa tulis, ada yang tulis yang bisa. nggak bisa baca. Nah, itu dia Ya. anak-anak itu kan gitu, Buti. Anak yang sudah bisa membaca, tapi dia betul-betul bisa mampu untuk menulis, Betul, ya betul. kan? Dan anak yang ya kalau udah bisa membaca dan bisa menulis itu no problem ya. Ya, Tapi ada anak yang belum bisa membaca, sudah bisa membaca tapi belum bisa menulis itu. Jadi apakah ini masuk dalam diferensiasi juga termasuk ya. Dan sepertinya kalau kalau saya setiap masuk itu memberikan soal-soal yang saya kaitkan dengan kemampuan mereka masing-masing, itu rasanya gini. Jadi setiap kali saya masuk itu saya membuat soal tiga, tiga, tiga kelompok ya, seperti itu. siap. Berarti luar biasa sekali apa yang harus kita siapkan pada saat Nah, mengajar, sedangkan banyak sekali yang kita harus kerjakan di luar mengajar gitu ya Bu ya. iya, Saya seperti itu. masalah-masalah yang ada di KBM itu sudah luar biasa sekali, sudah ditangani sama Bu Mimin. Kalau saya nanya nih Bu Mimin, Ya. indikator dari keberhasilan yang sudah Bu Mimin lakukan, misalnya memilah-milah anak, kemudian dengan soal-soal dengan sesuai kemampuannya, indikator dari skala 1 sampai 10, Bu Mimin udah berapa nih indikatornya? Kira-kira skala saya itu belum mencapai sih, baru 6 dah, 6 ya 6 6 mah lu sudah lebih dari 5, jadi sudah mau ya. 60%-nya gitu. Sedikit lagi ya. Ya menurut saya sih sudah bagus karena memang baru 6 bulan, tapi karena kalau kita konsisten mungkin nanti hasilnya ke depan luar biasa nanti kalau dengan cara seperti itu. Karena tapi
butuh effort yang luar biasa. Tapi Iya, Bu Mimin betul. udah bagus. Kira-kira Bu Mimin targetnya apa nih untuk kelas 1 di semester 1 untuk target dari ketiga kelompok tersebut? Kelompok Nah, 1 apa, bagaimana? target saya untuk ketiga kelompok yang sudah saya pilah gitu kan, sesuai dengan kemampuan anak-anak saya. Yang pertama itu kan anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis. Tentunya itu memudahkan saya untuk menyampaikan materi kepada siswa. Nah, yang kedua itu yang sudah bisa membaca tapi malas menulis. Nah, yang ini yang penting saya kejar, yang sudah bisa membaca tapi malas menulis. Nah, belum bisa, maksudnya belum bisa menulis. Nah, ini harus saya sama ratakan dengan yang kelompok satu itu yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis. Dan yang ketiga itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu kan 10 jumlahnya. Dan ini juga saya kelompokkan supaya dia bisa mengikuti yang bagian kelompok 2, yaitu saya pengen lihat dulu yang kelompok 3 ini. Apakah dia masuk ke dalam kategori nanti bisa membaca tapi tidak suka belum bisa menulis? Nanti saya masukkan yang ketiga kelompok 3 ini masuk ke dalam kelompok 1 dengan kelompok 2. Itu targetnya yang penting. Jadi unggulan saya adalah siswa yang sudah bisa membaca dan menulis. Sudah saya kelompokkan itu sudah ada 10 ya kan? Yang 12-nya sudah bisa membaca, yang 12-nya itu sudah bisa membaca tapi belum bisa menulis, dan yang kelompok yang ketiga itu yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi target saya nanti yang kelompok 3 itu bisa masuk ke kelompok 1, kelompok 2 seperti itu. Wah, luar biasa, berarti ibaratnya ada level untuk Ada kenaikan. level-levelnya yang Jadi untuk nanti ada jenjang untuk naiknya itu. betul-betul sudah luar biasa, Bu. Target saya itu Bu Muti ya, yang kelompok 3 itu, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu minimal dia harus naik ke kelompok 2 kelompok 2. Betul betul. Jadi skala dari 1, tadi kan 1 sampai 6 ya, 6 untuk Ya, sekarang. Kira-kira ya. Bu Mimin untuk kedepannya nih impiannya tuh skalanya mau ke berapa, Bu Mimin? Skalanya impian saya itu 8 ya, 8. Betul betul betul. Karena 8 kan saja. dari sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, Dari sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi meskipun nanti yang 10 ini memang ada satu anak yang mempunyai kelainan, apa yang sudah saya ketahui itu ada satu sih. Mungkin itu saya tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena mungkin disleksia ya, yang nanti mungkin dia terus Bu telat dari Mimin yang lain. dari hal tersebut, Bu Mimin, udah ada trik atau cara tersendiri yang lebih spesifik tuh, misalnya dengan metode apa? Tadi kan pembagian soal, misalkan contohnya kemarin anak yang paling bawah nih level 3 ini, ada trik-trik sendiri nggak nih Bu Mimin cara-cara? Nah, ada triknya yang saya pakai untuk anak yang kelompok 3 ini, yaitu tadi saya selesai KBM, gitu kan, saya ada jam tambahan untuk beli dia, untuk belajar membaca dulu, yang penting membaca, nanti baru menulis, itu ada di selesai jam KBM. Minimal itu 30 menit sampai 45 menit saja. Jadi yang lain-lain sudah pulang, anak ini belum pulang, seperti itu. Terus ada nggak rencana-rencana yang apa namanya yang lebih tadi kan ada jam tambahan tuh, ada lagi yang misalkan di jam tambahan itu mereka kan belajar baca agar lebih menyenangkan gitu, Bu Mimin. Ya. Dengan trik seperti apa kira-kira ya Bu Mimin kalau misalkan agar rencana dan bisa tercapai seperti itu? Uh, Rencana yang supaya mereka tetap enjoy ya, meskipun kadang-kadang temannya sudah pulang kok saya belum ya, gitu kan. Saya ada buku yang yang semua siswa itu
memiliki, maksudnya yang siswa yang memang betul-betul tidak bisa membaca dan menulis itu ada buku sampai buku panduan 6. Maaf, panduan 3. Nah, di situ punya target saya. Jadi semacam metode Iqra, ya. Jadi saya di situ mengasihkan rangsangan atau stimulus kepada siswa. Kalau saja nanti ada semacam itu kompetensi ya, kemampuan dia untuk lebih cepat ini, dia membaca metode 1 misalkan, selesai nanti dia kan bisa membaca metode 2. Nah, itu ada persaingan di situ antara anak-anak yang 10 ini. Kadang-kadang di habis selesai itu, kamu sudah sampai buku berapa gitu kan? Kamu sudah Jadi sampai mereka buku berapa? berkompetisi ya. Iya. Jadi biar lebih Ya, semangat. berkompetisi lebih semangat. Aku baru buku 2 nih. Waduh, ini udah teman aku yang 1 sudah buku 3 dan sebagainya. Itu yang jadi saya punya tujuan di situ. Tidak asal mengajar saja, asal memberikan materi menulis atau membaca, tapi di situ saya seperti sistem Iqra, buku 1, buku 2 sampai buku 3. Itu punya target sehingga kalau buku ini selesai, insya Allah anak ini bisa membaca dan menulis. Gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Mimin, dari segala macam triknya, kemudian sudah melevelkan 1, 2, 3, nanti kamu naik levelnya ke sini, biar terus mereka berkompetisi, jadi luar biasa, biar semangat anak-anaknya juga. Biar semangat, ya. Menurut saya luar biasa, sudah luar biasa Bu kalau itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa konsisten. Bu Mimin ini juga kan kita banyak sekali kerjaan, tapi Bu Mimin luar biasa sudah mempunyai solusi-solusi yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat anak-anak kelas 1 gitu. Jadi Bu Mimin menurut saya sudah luar biasa ya itunya, treatment untuk anak-anak. Nanti sudah menemukan triknya gitu. Nah, semoga itu yang penting, triknya dulu ya kita temukan. Cuma ada rasa belum puas gitu ya, belum maksimal lah gitu. Iya betul, karena memang kan dalam 6 bulan sudah ada kemajuan sedikit, itu menurut saya kita juga sudah luar biasa ya Bu. Terus nanti kira-kira ada nggak Bu orang luar atau teman sejawat yang bisa Ibu diajak kerjasama gitu? Tentunya ada teman sejawat itu, tentunya partneran kita di sesama kelas 1 ya. Kelas 1, saya kelas 1B, beliau kelas 1A. Sehingga sesuai dengan tingkatannya. Itu ada teman yang buat sharing, buat ketika kita menemukan sesuatu yang menghadapi siswa yang mempunyai masalah gitu. Jadi ada teman sejawatnya, insya Allah ada. Alhamdulillah Bu Mimin, kita di penghujung coaching. Bagaimana Bu Mimin tadi sudah menemukan solusinya dengan Bu Mimin, luar biasa sekali. Ternyata Bu Mimin mempunyai impian, skalanya 8, semoga dengan trik-trik dan treatment yang dilakukan nanti kedepannya lebih lancar lagi. Amin. Dari kita coaching ini, bagaimana apa yang dirasakan Bu Mimin setelah kita ngobrol bareng gitu, apa yang dirasain Bu Mimin? Tentunya yang saya rasakan adalah lega ya. Jadi kita punya teman sharing, kita bisa berbagi, jadi ada masukan-masukan dari Bu Muti juga gitu kan, ada support lah dengan kalimat-kalimat yang membuat kita lebih bersemangat. Tadinya kita sudah aduh gimana nih gitu kan, dengan kalimat-kalimat yang tadi yang memberikan gairah gitu kan, jadi lebih bersemangat lagi. Ya, siap. Yang penting kalimat saja yang sudah cukup memberikan energi kita untuk lebih semangat lagi. Ya, memang menghadapi anak-anak. Betul, sesama teman, sejawat, apalagi kita seorang guru, memang harus saling menguatkan gitu. Terima kasih Bu Mimin untuk coaching kali ini. Sehat-sehat Bu Mimin, semoga treatmentnya lancar. Bu Mimin juga menjadi guru yang sabar gitu. Itu yang penting. Betul. Terima kasih Bu Mimin. Terima kasih doanya, sama-sama. Terima kasih doanya Bu Muti.
Oke, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.